Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, para pecinta tasanaji berbudaya dengan keris. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin sore saya kedatangan tamu ibu-ibu 2 orang bawa keris ke sini. Karena di lingkungan saya kan Mas Andrian ini sudah dalam artian sudah paham semua kalau Mas Andrian itu memang banyak mengoleksi dan juga menjadi kolektor. Jadi kolektor dan juga kolektor. Akhirnya 2 orang ibu-ibu kemarin bawa keris ini yang sepertinya kalau saya melihat itu memang butuh uang. Jadi saya tidak pernah menolak siapapun yang kesini asalkan harga kerisnya ya sewajar lah dengan kondisi, maka saya akan beli. Jadi saya tidak pernah menolak ketika orang menawarkan ke saya kesini. Itu artinya yang pertama orang itu butuh, yang kedua jangan-jangan keris itu menjadi jodoh saya. Nah, itu ya yang menjadi pegangan saya selama ini. Sehingga kalau harganya wajar, cocok dengan kondisi barangnya, maka akan saya maharkan, akan saya akan beli. Nah, keris apakah ini teman-teman? Keris dengan warangka yang bergaya-gaya Manga Yogyakarta. Sudah saya teliti semua sebelumnya dan akan saya jabarkan di sini. Untuk kayunya adalah kayu timongo, ya. Tua memang teman-teman, ya. Dan akan saya buka seperti apa kerisnya. Namun di sini pada warangkanya sudah agak cacat ya, jadi perlu diganti memang. Untuk sebagian orang yang kurang suka pada hal-hal yang cacat seperti ini, biasanya diganti dengan yang baru. Namun kalau ada sebagian tipe orang pak keris itu suka yang seperti ini, apa adanya, dan hanya dibersihkan beberapa bagian saja lalu dibiarkan cuil seperti ini, mengingatkan katanya kalau keris ini memang sudah bawaannya gitu. Jadi itu yang dipertahankan. Langsung saya buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keris ini sangat tua sekali ya. Yang menjadi saya kagum teman-teman adalah pada sisi sor-sorannya. Coba Anda perhatikan ini ya, ada pamor yang garisnya melintang, baik di sisi yang sebelahnya pun sama teman-teman. Nah, kalau saya kurang teliti kemarin ini bisa nggak dibeli ini teman-teman, karena memang kondisinya pada sisi, mohon maaf saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada sisi bagian pesi ya, itu sudah patah. Ini sudah patah teman-teman. Saya pertahankan untuk beli karena memang pamor seperti ini tuh sangat langka sekali. Dinamakan dengan pamor kendit seperti ini ya. Ini kalau diwarang ini akan muncul pamor ini teman-teman, mengitari. Ini kan horizontal ya teman-teman, ini tembus ini. Dan ini termasuk pamor yang tiban. Nah teman-teman sekalian, pola pamor seperti ini akan saya jelaskan teman-teman ya. Ini sangat langka sekali. Jadi karena biasanya pemilik keris dengan pamor kendit ini bukanlah orang kalangan biasa dulunya. Ya, saya ulangi sekali lagi teman-teman. Yang mempunyai keris dengan pamor kendit itu bukanlah orang biasa. Kalau di saat ini, pamor kendit itu banyak dicari oleh koleksi dan dijadikan koleksi sebagai ageman pribadi. Karena memang sangat langka sekali teman-teman. Dinamakan pamor kendit karena ada semacam garis sabuk teman-teman. Jadi yang melingkar, ini kan melingkar ya. Melingkari bagian keris di bagian sor-soran ini. Ya. Sedangkan kalau pamor kenditnya itu ada di bagian atas sor-soran, itu dinamakan pamor kendit gemantung. Karena ini berada di sor-sorannya tepat di bagian tengah, itu dinamakan pamor kendit teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, kebanyakan pamor kendit adalah jenis pamor tiban. Jadi muncul di antara pamor-pamor lain yang dominan seperti halnya pamor wasutah, ngulit semongko, pendaringan gebak biasanya. Kalau saya perhatikan ini kok kayaknya adek ini teman-teman ya. Jadi pamornya itu berdiri, adek. Jadi bukan wasutah ini.
Sedangkan kalau rekan, jadi ada pamor yang direncanakan lebih awal dulu teman-teman, ya. Atau pamor yang sudah direncanakan terlebih dahulu, atau pamor rekan itu hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Karena memang pamor pesanan, ya, kalau rekan itu. Nah, kalau pamor ini saya rasa adalah tiban, teman-teman. Jadi terjadi dengan sendirinya. Sahabat-sahabat sekalian, karena tuahnya pamor kendit, itu menjadi perburuan para kolektor, para pakeris yang paham tentang esoterinya, teman-teman. Jadi tak heran kalau di zaman dulu itu keris pamor kendit rata-rata merupakan pesanan orang kaya. Ya, kalau itu rekan. Kalau tiban, orang kaya itu nyuruh orang pakeris untuk mencari pamor kendit. Itu kalau yang tiban. Biasanya mesen juga dan biasanya nyari kalau orang-orang terkenal di zaman dulu, teman-teman. Yang dicari adalah pamor kendit tiban. Secara tua, pamor kendit ini termasuk dan tergolong pada pamor yang dipercaya oleh para leluhur kita sebagai pamor tolak bala, sebagai perisai diri, sebagai penjaga diri, sebagai perisai rumah-rumah, ya, sehingga tidak terjadi kemalingan, menolak bala semacam tenung, ya, semacam santet dan lain-lain. Itulah pamor kendit, teman-teman sekalian. Untuk tangguhnya sendiri ini termasuk tangguh Mojopahit, teman-teman. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Untuk panjangnya sendiri sekitar berapa ya ini? Coba saya ukur. Sekitar 30 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.